Selamat pagi teman-teman dari media. Karena ini masih bulan Januari, sebelum saya mulai kita hands on, saya mau bilang selamat tahun baru dulu buat teman-teman semua. Biar semangatnya di Januari ini tahun 2023 semakin bagus ya, buat kita semua, semangatnya semakin oke ya, dan semakin banyak produk juga yang buat di review tahun ini, dan pokoknya sukses selalu buat teman-teman semua. Ini cukup pagi ya kita ngadain hands on dari jam 10, tapi tentunya kita mengundang teman-teman semua. Tadi saya tanya ke teman-teman, ada 30 dari rekan-rekan semua yang udah on time join di event ini. Thank you banget teman-teman udah luangin waktunya, Pak, bangun pagi macet-macet gitu ya datang ke sini. Nah, ini sangat effort sekali. Nah, tapi yang jelas adalah teman-teman dapat kesempatan yang spesial karena pada hari ini hanya teman-teman yang pertama kali mencoba, melihat, dan juga mendapatkan informasi dari produk yang Acer akan launching di bulan-bulan ke depan. Ya, tentunya kita sudah memperkenalkannya di event CES 2023. Nah, khusus untuk sesi pertama, sesi consumer notebook. Nanti ada teman saya di sesi kedua untuk ya notebook gaming. Untuk yang sesi consumer notebook, kita ada 3 produk. 3 atau 4 lah, karena satu ada ukuran 14, 16, jadi saya hitung 3. Nah, sebelumnya ya di sini kita preview dulu. Jadi memang ada 3 produk. Yang pertama ada Swift X 14, ya. Yang kedua ada Swift Go 14, dan ada turunannya Swift Go 16, dan yang terakhir Swift 14. Nah, jadi udah kelihatan nih, ada 3 ya. Kenapa cuma 3? Apakah 3 cukup? Ya, tapi nanti dilihat aja kira-kira apa sih yang baru, ya, apa sih yang spesial dari masing-masing produknya. Jadi kita akan ulik satu persatu. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin teman-teman mendapatkan informasi ini dulu ya. Jadi Acer di tahun 2023 dan mulai dari kuartal 1 ini, kita ada sedikit perubahan ya teman-teman dari sisi segmen model yang ada di consumer notebook, khususnya seri Swift. Seri Swift tetap kita tunjang, tetap kita tujuan ya untuk mereka yang punya mobilitas tinggi, tapi juga butuh performance. Tapi kalau kita lihat pembagian dari segmen model yang baru ini, akan ada 4 segmen yang kita bedakan, yang kita petakan untuk seri Swift ya. Jadi yang paling yang paling sebelah kiri ada Swift X ya. Ini menjadi salah satu line up ultra thin yang pastinya powerful dari sisi dedicated graphic. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mendengar ada Swift X seri apapun, itu pasti ada dedicated grafiknya. Entah GTX, RTX atau yang lainnya. Itu Swift X ya. Untuk content creator yang mobile, powerful tapi tetap ada di laptop yang tipis dan ringan. Kedua ada di Swift Go ya. Ini kalau kita lihat 3-3-nya di atas, tapi yang satu ada di bawah. Ini terkait sama rentang harganya biasanya ya. Karena Swift Go ini lebih bisa dibilang Swift yang lebih mainstream, yang lebih masif gitu ya. Yang memang kita tunjukkan untuk mereka yang hanya membutuhkan laptop tipis dan ringan, tapi tidak membutuhkan dedicated graphic. Ya, jadi memang kaum pelajar, mahasiswa itu paling cocok pakai Swift Go. Bukan cuman cocok harganya, cocok performanya, cocok mobilitasnya, karena laptopnya tetap tipis dan ringan. Kemudian di sini ada Swift Edge. Nah, Swift Edge ini menjadi salah satu segmen yang spesial karena Swift Edge ini kedepannya hanya ada di memang 16 inch ya. Jadi Swift Edge ini menjadi salah satu laptop tipis, ringan, tapi space-nya lebar ya. Artinya displaynya yang diberikan juga luas. Itu karakter dari Swift Edge. Jadi dia akan menjadi laptop yang bisa untuk multitasking ya, secara display luas, tapi secara ringan dia tetap ringan karena identitas dari Swift. Nah, yang agak baru ya dan agak sedikit terlalu general adalah Swift ya. Kalau yang lain dikasih nama Swift X, Swift Edge, Swift Go, ada satu yang namanya Swift aja. Kenapa namanya Swift aja?
Karena memang identitas dari Swift aja ini ya, Swift ya, itu memang Swift yang klasik ya. Jadi modelnya itu klasik banget ya. Identitas dari Swift tipis ringan tapi ini yang klasik. Jadi semuanya balance ya. Performanya dapat, tipisnya dapat gitu. Ya, jadi ini menjadi salah satu yang paling klasik yang ada nanti di seri Swift. X untuk performance, Swift Go biasanya yang lebih mainstream, yang banyak pilihan warna, trendy color untuk mahasiswa. Swift Edge untuk yang butuh layar lebar tapi tipis. Swift dengan identitas yang klasik. Jadi kurang lebih pembagiannya ada 4 ini teman-teman ya, ke depannya. Tapi kalau misalkan teman-teman saat ini melihat ada banyak sekali yang masih pakai numbering ya, seperti Swift 3 OLED, Swift 3 Now ya, itu karena memang kita rilis sebelum adanya perubahan ini ya, tapi kedepannya akan mengikuti segmentasi dari yang 4 ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat informasi ini. Sebelum kita mulai bahas produknya satu persatu ya, kita mulai dari yang paling klasik ya, Swift 14 ya. Nah,